Oke, siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. bahagia Ibu Pak Guru. Perkenalkan, kami dari kelompok SMA Negeri 4 Semarang. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai problematika penerapan UBD di lembaga formal. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Lutfiana Zulfa. Kemudian ada Muhammad Noval Izuda. Selanjutnya ada Nuzuli Yadian Melisa, Restu Laudita, dan Sari Yulianti. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Sari. Kepada Mbak Sari dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Lutfi untuk kesempatannya. Pada kesempatan kali ini kita akan memaparkan hasil diskusi kami berkaitan dengan tadi problematika penerapan UBD di lembaga formal. Untuk pertama kita bahas tentang pendahuluan berkaitan dengan pemahaman konsep UBD. Itu berkaitan dengan bahwa uh, understanding by design itu bisa dikenal dengan backward design. Langkah yang pertama kita bisa nentuin, yang pertama adalah tujuan pembelajaran, dan yang kedua adalah assessment-nya, baru kita merancang kegiatannya. Dalam konsep pemahaman pendekatan UBD ini, tidak serta-merta mulus dan lancar. Karena pada hal ini kita menemukan ada beberapa problematika yang muncul berkaitan dengan uh, pendekatan UBD tersebut. Untuk slide berikutnya, ada beberapa hal yang kita jumpai terkaitan dengan isu pendekatan UBD ini. Isu yang pertama yaitu ketidaksesuaian kurikulum dengan UBD. UBD mengharuskan adanya perencanaan pembelajaran yang berfokus pada pemahaman mendalam dan keterampilan abad 21. Tetapi kurikulum Merdeka lebih fokus pada fleksibilitas konten. Hal ini bisa menimbulkan kesulitan dalam mengintegrasikan pendekatan UBD secara menyeluruh. Karena UBD mengutamakan pencapaian pemahaman yang mendalam dan bukan hanya penguasaan materi secara dangkal. Sehingga kesadaran guru dalam membuat rencana pembelajaran yang baik sangat dibutuhkan. Jadi, ketidaksesuaian kurikulum dengan UBD ada sedikit permasalahan. Lalu, isu yang kedua ada keterbatasan sumber daya. Understanding by design ini atau UBD menuntut adanya perencanaan yang matang, bahan ajar yang relevan, dan metode evaluasi yang holistik atau menyeluruh. Banyak lembaga formal yang mungkin kekurangan sumber daya, baik dalam hal waktu, tenaga pengajar yang terlatih, ataupun bahan ajar yang mendukung penerapan pendekatan ini. Ini bisa mengatasi kemampuan untuk mengimplementasikan UBD atau Understanding by Design secara efektif. Lalu untuk isu ketiga atau slide berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Lodi. Baik, terima kasih Mbak Sari. Eh, untuk isu ketiga, ini berkaitan dengan kesulitan dalam penyusunan tujuan pembelajaran atau TP yang jelas dan berfokus pada pemahaman. Hal ini karena salah satu prinsip utama dalam UBD sendiri adalah merancang tujuan pembelajaran yang berfokus pada pemahaman atau understanding, bukan hanya pada penguasaan informasi atau keterampilan tertentu. Bagi sebagian guru dan pendidik, merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas dan mendalam sesuai dengan prinsip UBD bisa sangat menantang, terutama jika mereka terbiasa dengan pendekatan pembelajaran yang tradisional yang lebih terfokus pada pencapaian standar akademik. Kemudian, hal ini merupakan kasus nyata yang kami temukan di SMA Negeri 4 Semarang. Temuan kami menyatakan bahwa dari studi kasus,
Ditemukan bahwa di SMA Negeri 4 Semarang, sebagian besar guru kesulitan dalam menentukan essential question atau siswa juga merasa penilaian tidak mencerminkan pemahaman mendalam. Solusi dari hal ini, yang pertama, diperlukan pelatihan guru secara intensif. Hal ini guna untuk mengatasi kesulitan dengan membuat loka karya, mendesain pembelajaran berbasis UBD. Lalu yang kedua, membuat media pembelajaran yang kreatif. Dalam hal ini, guru bisa mengembangkan kemampuan atau keterampilan seperti video dan infografis untuk memudahkan siswa memahami konsep dalam pembelajaran. Lalu yang terakhir, refleksi siswa. Guru dapat memberikan lembar kerja berupa refleksi kepada siswa untuk mengevaluasi pemahaman mereka. Baik, dari masalah yang ada, berikut kami menawarkan juga solusi untuk masalah pertama, yaitu yang pertama dari sisi pemerintah. Pemerintah dapat melakukan integrasi elemen understanding by design dalam kurikulum nasional. Jadi, elemen-elemen UBD dapat dimasukkan dalam standar kurikulum nasional, sehingga pembelajaran tidak hanya terfokus pada penguasaan konten, tetapi juga pada kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Untungnya hal ini sudah dilakukan pemerintah dengan program seperti P5 ataupun program lainnya. Kemudian dari sisi pejabat sekolah, seperti kepala sekolah ataupun wakil kepala sekolah, dapat mengadakan pelatihan dan workshop untuk guru. Hal ini guna menyediakan kesempatan bagi guru untuk belajar mengenai penerapan UBD dalam pengajaran. Workshop tersebut diharapkan dapat membantu guru dalam memahami bagaimana merancang pembelajaran yang berfokus pada pemahaman dan keterampilan abad 21, serta mengadaptasi kurikulum yang ada agar lebih sesuai dengan pendekatan tersebut. Baik, untuk solusi selanjutnya dari pihak guru dan siswa akan disampaikan oleh Mbak Lia. Baik, jadi berikutnya ada solusi isu pertama dari sisi guru ya. Sisi guru bisa dengan cara mengubah pendekatan pembelajaran. Guru dapat mulai mengubah pola pikir dalam mengajar dari yang semula berfokus pada konten menjadi berfokus pada pengembangan pemahaman yang mendalam. Ini dapat dilakukan dengan merancang tujuan pembelajaran yang lebih terfokus pada aplikasi konsep dan keterampilan praktis, seperti pemecahan masalah, kolaborasi, dan berpikir kritis yang sesuai dengan tujuan understanding by design. Lalu, dari sisi siswa sendiri, siswa bisa aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Siswa diharapkan lebih aktif dalam mengembangkan pemahaman mereka. Mereka harus dilibatkan dalam proses pembelajaran yang berfokus pada penemuan dan penerapan konsep, bukan hanya menghafal informasi. Lalu kita masuk ke solusi isu kedua dari sisi pemerintah, bisa dengan cara pendanaan untuk pengembangan sumber daya. Pemerintah dapat menyediakan dana untuk mendukung pengembangan sumber daya yang diperlukan untuk implementasi understanding by design, seperti buku teks yang relevan, perangkat pembelajaran berbasis teknologi, dan pelatihan bagi guru. Lalu dari sisi pejabat sekolah bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada. Kepala sekolah dapat mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan membuat keputusan yang bijak tentang penggunaan alat-alat pendidikan yang tersedia dan mengalokasikan waktu yang cukup untuk perencanaan pembelajaran yang mendalam. Misalnya, melalui penggunaan sumber daya digital yang dapat digunakan untuk proyek atau penelitian mandiri oleh siswa. Oke, next.
Selanjutnya, selanjutnya dari sisi guru, guru bisa memanfaatkan sumber daya yang ada. Guru menggunakan sumber daya yang ada termasuk sumber daya online gratis seperti artikel, video pembelajaran, dan simulasi untuk mendukung pembelajaran berbasis pemahaman. Lalu kolaborasi antar guru, guru dapat bekerja sama dalam berbagi sumber daya dan ide untuk merancang pembelajaran yang efisien, hemat biaya, serta mengintegrasikan pemahaman mendalam dan pengembangan keterampilan siswa. Lalu dari sisi siswa, bisa memanfaatkan sumber daya mandiri. Siswa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mencari dan menggunakan sumber daya yang ada, seperti bahan ajar online, perpustakaan digital, atau mengikuti kursus daring yang mendukung pembelajaran mereka. Lalu juga bisa dengan kolaborasi dengan teman. Dalam pembelajaran berbasis proyek, siswa bisa bekerja dalam kelompok untuk berbagi tugas dan sumber daya, serta saling mendukung dalam mencapai tujuan pembelajaran yang lebih mendalam. Next, bisa disampaikan oleh Mas Noval. Baik, terima kasih atas waktunya. Kali ini saya akan menyampaikan solusi dari isu ketiga, yaitu kesulitan dalam penyusunan tujuan pembelajaran yang jelas dan berfokus pada pemahaman. Seperti isu-isu sebelumnya, untuk mengatasi isu tersebut diperlukan adanya keterlibatan dari semua pihak ya. Yang pertama ada dari pemerintah. Pemerintah dapat melakukan pengembangan pedoman dan modul pengajaran. Di sini pemerintah dapat menyediakan pedoman dan modul pembelajaran yang lebih konkret untuk membantu guru merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas dan berfokus pada pemahaman. Modul ini bisa berisi contoh-contoh konkret dari tujuan pembelajaran yang dapat diterapkan di berbagai mata pelajaran. Yang kedua, dari pihak pejabat sekolah, seperti kepala sekolah dan wakil penyusunan kurikulum lokal, di mana kepala sekolah dapat berkolaborasi dengan guru untuk menyesuaikan kurikulum agar sejalan dengan prinsip UBD, dengan menekankan pemahaman mendalam melalui kegiatan berbasis aplikasi dan pembelajaran aktif. Untuk yang kedua, pelatihan dan workshop untuk guru, di mana guru dapat diberikan pelatihan atau workshop untuk memahami penerapan UBD. Hal ini dapat membantu para guru untuk merancang pembelajaran yang berfokus pada pemahaman keterampilan abad 21 dan adaptasi kurikulum. Selanjutnya, dari pihak guru, solusi yang dapat ditawarkan adalah fokus pada pemahaman yang kontekstual. Dalam hal ini, guru harus bisa merumuskan tujuan pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada penguasaan fakta, tetapi juga pada aplikasi nyata dari konsep yang diajarkan, serta bagaimana konsep tersebut dapat digunakan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Yang kedua, melakukan kolaborasi dalam penyusunan tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, guru dapat berkolaborasi dengan rekan sejawat atau guru lainnya untuk merumuskan tujuan pembelajaran yang lebih mendalam dan aplikatif atau dapat diterapkan, serta mendapatkan umpan balik untuk penyempurnaan tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian dari pihak siswa, eh, siswa dapat melakukan refleksi terhadap tujuan pembelajaran, di mana siswa dapat didorong untuk merefleksikan tujuan pembelajaran mereka secara aktif, agar mereka memahami apa yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran dan bagaimana mereka bisa menghubungkan pembelajaran tersebut dengan kebutuhan dan kehidupan mereka sehari-hari. Selanjutnya, dari isu-isu yang ditemukan dan solusi yang ditawarkan tersebut, hasil yang diharapkan adalah yang pertama, guru mampu merancang pembelajaran yang relevan, bermakna, dan berorientasi pada pemahaman yang mendalam. Yang kedua, siswa lebih termotivasi, dapat berpikir kritis dan memahami tujuan pembelajaran agar bisa mencapai tujuan pembelajaran tersebut dalam pembelajaran. Yang ketiga, kepala sekolah mampu memfasilitasi komunitas belajar profesional yang mendukung pembelajaran berbasis UBD. Dan yang terakhir, pemerintah
berhasil mengintegrasikan UBD ke dalam sistem pendidikan nasional dengan dukungan kebijakan, pelatihan, dan evaluasi. Untuk selanjutnya, terkait kesimpulan akan disampaikan oleh Mbak Lutfiana Zulfa. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembahasan mengenai problematika penerapan UBD di lembaga formal. Kesimpulan yang kami ambil adalah dengan melibatkan semua pihak seperti pemerintah, kepala sekolah, guru, dan peserta didik untuk saling berkolaborasi dan mengoptimalkan sumber daya yang ada, penerapan UBD atau Understanding by Design ini bisa menjadi lebih efektif dan mengatasi berbagai tantangan yang ada di lembaga formal. Selanjutnya, keterlibatan sesuai dengan kewenangan masing-masing membuat kolaborasi atau kerjasama yang menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk banyak orang. Sinergisitas selalu diperlukan pada hal-hal yang berdampak baik untuk banyak orang, khususnya pada dunia pendidikan. Baiklah, sekian pembahasan yang bisa kami sampaikan. Semoga dapat memenuhi tugas topik 6 pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.